Halo Sobat Mediva, semoga kalian semua dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Merpati adalah burung yang terkenal cerdas dan pintar, selain itu juga sering menjadi burung balapan. Ada beberapa cara membuat badan merpati ringan agar berpotensi menang saat lomba. Membuat badan merpati menjadi ringan sendiri ada beberapa caranya. Mulai dari memberikan pakan yang tepat hingga memberikan latihan fisik untuk burung. Lebih jelasnya simak ulasan berikut ini. Merpati adalah salah satu jenis burung yang banyak digemari oleh para pecinta burung. Merpati juga menjadi burung yang sering diajak dalam lomba kecepatan dan landing. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, merpati sudah menjadi budaya yang ada sejak lama. Berikut ini beberapa cara membuat badan merpati ringan agar potensi menang perlombaan. 1. Berikan pakan berkualitas. Pakan yang baik untuk merpati adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, kacang tanah, atau gandum. Hindari memberikan pakan yang mengandung lemak atau gula berlebih, seperti roti, kue, atau buah-buahan manis. Berikan pakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. 2. Cukupi kebutuhan air minum yang kotor atau basi bisa menyebabkan merpati sakit atau dehidrasi. Ganti air minum setiap hari dan bersihkan tempat minum secara rutin. Jika perlu, tambahkan sedikit garam atau madu ke dalam air minum untuk meningkatkan elektrolit dan energi merpati. 3. Rutin dijemur. Penjemuran akan membantu menjaga bulu merpati tetap kering dan menghilangkan kuman atau parasit yang menempel pada bulu. Penjemuran juga akan membuat merpati tidak kehilangan napas saat terbang. Jangan jemur merpati terlalu lama atau terlalu panas, karena bisa menyebabkan merpati stres atau kepanasan. 4. Berikan latihan fisik. Latihan terbang akan melatih otot-otot sayap dan tubuh merpati agar kuat dan lentur. Latihan terbang juga akan meningkatkan stamina, kecepatan, dan ketinggian terbang merpati. Mulailah dengan latihan terbang ringan selama 15-20 menit setiap hari, kemudian tingkatkan durasi dan intensitasnya secara bertahap. Gunakan pakaian yang sering Anda gunakan saat melatih merpati pada saat perlombaan, agar merpati lebih cepat mengenali Anda dari ketinggian. 5. Berikan jamu atau suplemen. Jamu atau suplemen tambahan bisa membantu meningkatkan kesehatan dan imunitas merpati. Jamu atau suplemen tambahan bisa berupa bawang putih, kunyit, jahe, daun sirih, daun salam, daun sereh, daun mint, daun kemangi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas tentang merpati yang telat bertelur. Apakah merpati yang sering telat bertelur itu bisa diterapi? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat merpati itu telat untuk bertelur. Terkadang pada dasarnya memang begitu, atau kadang karena perawatan saat bermain atau istilahnya faktor dari merpati itu sendiri sering dimainkan untuk kelepek atau faktor bawaannya. Biasanya merpati yang walaupun normal dalam bertelur itu pun tidak bisa dijadwalkan, misalnya hari Minggu cabutan telur, hari Kamis angkat giring atau mulai giring, kemudian hari Minggu atau hari Seninnya bertelur. Pada dasarnya dia memang enggak bisa diatur begitu. Biasanya merpati-merpati yang bertelurnya agak lambat atau telat jadi enggak bisa diatur setiap minggunya itu karena merpatinya punya wangkong yang sempit. Wangkongnya sempit kemudian keras, biasanya faktor yang mengakibatkan merpati bertelurnya enggak bisa 1 minggu 1 kali, artinya setiap cabutan dari cabutan 1 minggu itu. Kalau yang sering telat bertelur itu misalnya cabutan hari Minggu nanti bertelurnya hari Rabu, biasanya karena faktor yang kita perhatikan biasanya dari wangkongannya keras kemudian sempit jaraknya.
Sempit sekali, bahkan bisa dibilang hampir mepet, mungkin cuma sekitar 5 mili atau 3 mili. Kita perhatikan dia bertelurnya enggak seperti yang wangkongannya lebar kemudian pegangannya biasanya memang. Bawaan memang merpati enggak bisa bertelur cepat, beda kalau yang wangkongannya agak lebar. Ketika kita cabut, kita jemur, kita mandikan, pada saat giring nanti malam Minggu atau malam Senin sudah bertelur lagi. Kalau yang tipe ini enggak bisa, memang itu dasarnya, jadi untuk yang itu kita enggak bisa menerapinya supaya tidak jadi telat bertelur. Selama ini kita enggak bisa mengatasi. Kemudian kalau yang karena permainan, biasanya yang merpati itu rutin bertelur hari Minggu misalnya, kemudian tiba-tiba mundur bertelur atau telat nelur. Kita lihat untuk burung-burung itu, karena ini dari hasil kesimpulan kami. Merpati tersebut untuk kelepek terus, kemudian waktu di rumah kita kurang memperhatikan makannya dan perawatannya, artinya kita tidak perhatikan, kurang memperhatikannya, jadi kurus kemudian jadi agak lemas. Untuk perawatannya sendiri kita berikan juga jamu. Jadi jamu untuk terbang itu jamu herbal yang untuk terbang, kalau jantannya 2 butir. Biasanya betinanya 1, dan biasanya secara tidak sengaja ada yang besar ada yang kecil. Untuk yang jantannya kita kasih yang sedang-sedang atau yang besar 2 butir. Kemudian yang untuk betinanya itu 1 yang kecil, tapi jangan terlalu kecil-kecil yang. Kemudian untuk makanannya sebaiknya kalau malam juga harus kenyang, dan kalau kita kasih fur walaupun cuma sedikit, dan kita menganjurkan pakai fur bebek petelur supaya terpancing bertelur. Apa? Kita sudah pernah mencoba itu berhasil, jadi kalau untuk wangkongan yang lebar. Jadi hal demikian kita perhatikan di jamunya. Kalau dia memang kurus, kita usahakan diberi obat cacing supaya betinanya itu bisa gemuk, dan diberi protein tinggi, yaitu dari fur itu, karena protein juga memicu untuk merpati bertelur, artinya ada persediaan nutrisi gizi mineral yang membantu untuk selalu tepat bertelur. Nanti kalau merpati itu kurus kemudian tidak kita kondisikan, biasanya nanti bertelurnya sebaiknya diperhatikan juga untuk betinanya pada saat malam itu. Sehabis jantannya latihan dikasih jamu, kemudian makannya juga kenyang, dan berikan asupan protein yang cukup tinggi terutama dari telur itu. Dan juga bisa jadi itu tanda-tanda mau masuk masa stagnan, karena merpati itu, setiap merpati rata-rata kita perhatikan ada masa-masa stagnan yang kita enggak bisa memprediksi kapan tiba atau kapan masa stagnannya itu dimulai. Biasanya nanti kalau sudah agak telat, nanti tiba-tiba tidak bertelur, makanya kita terapi dengan fur telur itu. Kalau misalnya pun kita terlambat mengetahui kemudian masuk masa stagnan, enggak masalah, yang penting merpati itu belum terlalu tua. Nanti suatu saat akan kembali lagi untuk masa stagnannya itu. Seingat kita perhatikan itu sekitar 4 bulanan lah kurang lebih. Kemudian kalau diterapi biasanya 3 bulan mulai bertelur lagi. Lama kalau masa stagnan itu, tapi itu enggak setiap tahun, mungkin 1 tahun setengah sekali atau 2 tahun. Kemungkinan kita enggak setiap tahun, artinya enggak setahun kemudian stagnan. Setahun stagnan itu enggak, kadang sampai 1 tahun lebih, kadang enggak sampai 1 tahun. Jadi enggak pasti untuk faktor penyebabnya masuk masa stagnan, kita enggak tahu. Secara ilmuwan yang kita tahu ada masa stagnannya dan kemudian nanti akan kembali lagi. Yang penting kita merawatnya dan memberikan asupan gizi nutrisinya yang cukup supaya kondisinya terjaga untuk selalu memproduksi telur untuk perkembangannya, kurang lebih itu. Kalau memang supitnya sempit keras itu biasanya memang dasar dari bentuk badannya enggak bisa diatur untuk setiap minggu sekali bertelur, makanya kalau milih merpati untuk betina kelepek sebaiknya cari yang supitnya renggang kemudian badannya agak empuk. Biasanya rutin bertelurnya empuk kayak burung mau siap bertelur itu, tapi lebih keras. Nanti saat sudah masuk masa bertelur, biasanya lebih empuk lagi kayak ada banyak lemaknya. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.